ada home and ada custom ketika kita tah sudo nano. Kita juga bisa melihat panduannya. See you, goodbye. Oke guys, welcome back with me, Nicholas masih Tanggang pada modul yang kedua di lab yang kelima, yaitu mengenai Linux servers. Jadi di lab kali ini kita akan belajar atau kita akan menggunakan Linux command line untuk mengidentifikasi server yang sedang berjalan pada komputer kita. Oke, langsung aja kita pencet, kita mulai ya. Oke, di sini part pertamanya ada server. Terus yang part kedua kita akan membahas tentang using telnet to test TCP services. Terus kita nanti akan menggunakan security workstation virtual machine. Oke, langsung aja kita masuk ke part yang pertama, server. Server adalah program esensial yang ditulis untuk provide specific information upon the request. Oke. Oke, di sini kita masih menggunakan ini ya, kita masih pakai workstation. Langsung aja kita buka workstationnya. Oke, seperti biasa kita slide screen. Oke. Ini ya workstation-nya. Terus kita diminta untuk kita diminta untuk membuka terminal seperti biasa. Kita open terminalnya. Oke. Step pertama sudah selesai. Step kedua, display the services currently running. Many different programs can be running on a given computer, especially a computer running a Linux operating system. Oke. In Linux, running programs are also called process. Nah, di sini proses itu kalau dalam terminalnya kita pakai PS ya, komennya. Terus the output of your PS command will differ because it will be based on the state of your CyberOps workstation VM. Oke, langsung aja di sini kita pakai command PS untuk display all programs running di background kita. Oke, kita masukkan sudo ps dash off. Oke, passwordnya sama ya, CyberOps. Oke, sini sudah muncul. Ada, oke kita naikin dulu ya. Ada UID, PID, PPID, CPRI, NI, address, dan lain sebagainya. Oke, sama. Terus, why was it necessary to run ps as root, prefacing the command with sudo? Oke, jawabannya adalah beberapa proses bukan milik pengguna analis, atau mungkin jika PS ditampilkan sebagai analis, tidak akan ditampilkan. Karena analis ini adalah user atau pengguna biasa. Oke, jawabannya adalah beberapa proses bukan milik analis. Dan mungkin PS tidak ditampilkan pada analis yang merupakan analis ini adalah user biasa, user pengguna biasa. Oke. Next, in Linux, programs can also call other programs. Jadi di Linux program itu juga bisa memanggil program yang lain. Nah, di sini kita akan pakai dash EJH. Oke, di sini ya. PS command can also be used to display such process hierarchy. Oke, jadi kita PS command itu juga bisa di display untuk menunjukkan proses hierarki itu ya. Jadi ada tahapnya dari yang paling atas sampai yang paling bawah itu ada apa aja. Oke, berikutnya kita diminta untuk masukkan perintah sudo user has been needs, yang artinya kita diminta untuk mengubah usernya menjadi nginx ya. Oke. Oke, sudah terubah harusnya. Kita
kita masukkan perintah sudo ps ejh. Oke, di sini ada berbagai macam informasi. Ada PID, PGID, ada SID, ada time, CMD. Oke, how this process hierarchy represented by PS? Oke ya, di sini sebentar. Sebelumnya kita jelasin dulu di sini tuh programnya bentuknya itu seperti tree ya, seperti pohon. Ini ya. Di sini hierarki secara hierarki. Jadi yang paling atas ini adalah parent, lalu sini adalah anakan, anakannya punya anakan lagi, anakannya ini punya anakan lagi. Jadi ini secara hierarki ya. Jadi yang lebih menjorok itu anakan, yang lebih ke sini itu adalah parentnya. How this process hierarchy represented by PS? Bentuknya seperti pohon ya ini ya, seperti pohon. Kalau kita lihatnya juga kayak lengkungan ya kayak gini. Oke, bisa juga bentuknya seperti lengkungan. As mentioned before, servers are essential programs, often started by the system itself a boot time. The task performed by a server is a called service. It's such fashion a server provides web service. Oke, ini kita masuk ke nested command. Jadi nested command ini adalah great tool untuk membantu kita mengidentifikasi network server yang sedang berjalan pada komputer. Powernya di nested lies bergantung pada ability-nya untuk mendisplay network connection. Oke, langsung aja kita masukkan perintahnya netstart ya. Oke. Apakah sama? Oke, harusnya sama ya. Oke, sudah ada. Sini ada proto, ada local address, ada foreign address, ada statusnya. Oke. As seen above, nested returns a lot of information when used without option. Many options can be used to filter and format the output of nested, making it more useful. Terus sini kita diminta untuk menambahkan kalimat tunap option untuk mengadjust menyesuaikan outputnya dari netset ini. Oke, kita coba ya. Perintah sudo netstart tapi ditambahkan dengan tunap. Oke. Ya, lebih simple ya. Karena ini menyesuaikan outputnya nested. Nih, nested stated allow multiple option to be grouped together under the same sign, Oke. Jadi ini lebih diringkas ya daripada yang ini. Oke. What is the meaning of the strip T, strip U, strip N, strip A, dan strip P option nested? Use man nested to answer. Jadi kita pakai manual nested untuk menjawab pertanyaan ini. Oke. Oke, di sini ya ada, sebentar. Mari kita cari manakah artinya. Ini ada banyak ya. Ada strip N itu apa? Terus tadi ada strip A itu apa? Oke. Oke, ini jawabannya. Udah ya. Is the order of the option important to nested? Tidak. Ini irrelevant ya. Terus kita lanjut, clients will connect to a port and using the correct protocol request information from a server. The nested, bentar kita quit dulu ini. Oke, the nested output above display a number of services that are currently listening on specific ports. Interesting columns. The first column shows a particular protocol, third column used to format display, dan lain sebagainya. Based on the nested output shown in item D,
What is the layer 4 protocol connection status and PID of the process running on port 80? Oke ya, port 80 tuh yang ini. Terus layer, oke. Layernya adalah TCP ya. Terus connection statusnya listen. Terus and the PID-nya yang running itu adalah 531. Oke. Oke, berikutnya, while port numbers are just a convention, can you guess what kind of service is running on port 80? Yang running ini adalah kemungkinan itu adalah ini ya, web servers. Web server. Okay, next, sometimes it is useful to cross the information provided by NetSat with PS. Based on output item D, it is known that a process with PID 395, kita di sini adalah 531 ya. Is bound to TCP 80. Coba di sini kita diminta untuk replace numbernya 531 with the PID number of your particular running instead of means. Oke, kita coba. Oke, aduh. Maaf, ke close. Oke, nggak apa-apa. Oke, maaf guys, tadi sempat tertutup terminalnya. Jadi kita ulang lagi. Jadi sometimes it's useful to cross information provided by Nestat. Di sini PID-nya itu adalah 395, tapi di sini kita 531 ya, yang berhubungan dengan port 80. Terus ini kita diminta untuk mereplace PID ini 531 ini dengan PID number of your particular running instead of means. Oke, kita langsung aja masukin sudo ps elf terus pakai bentar. Ini oke. Oke, di sini udah ada ya root, HTTP sama analisnya. Terus in the output above, the PS command is piped through the grab command to filter for only the lines containing number of 531. The result is 3 lines with text wrapping. Oke, benar. Jadi line pertama itu dipunyai oleh root user, yang kedua itu dimiliki oleh HTTP, dan ketiga adalah dimiliki oleh analis. The process PID 395 is in X. How could that be concluded from the output above? Oke, berdasarkan kolom terakhir ini ya, the process PID nih ya, tapi kita ini 531 yang ini. Jadi berdasarkan kolom terakhir line pertama yang ini. Ini ya. Ini maaf. Ini berdasarkan ini. Kolom pertama kolom terakhir line pertama. Oke, concluded output of ngin-x. Oke. What is ngin-x? What is the function? Use Google to learn about ngin-x. Oke, agar mudah kita cari aja di ChatGPT. Kita cari aja AI. Kita copy ya. Oke. Ngin-x is a popular open source web server, first proxy server, bla 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 bla. Ngin-x is known for its high performance reliability, ini. Terus fungsinya itu adalah sebagai web server, reverse proxy, load balancing, dan sebagainya. Oke, kita copy aja. Ya, Ngin-x itu open source web server. Oke. Oke, berikutnya, the second line show that process 396 is owned by a user named HTTP and has process number 395 as its parent process. What does that mean? Oke, ini ya. Di line kedua itu ada HTTP. 532 itu anakan dari 531. What does that mean? It is common behavior.
Oke, jawabannya adalah ini adalah common behavior, artinya Nyesu memulai proses 396 dengan nama pengguna HTTP. Ini normal karena Nyes berjalan sendiri untuk setiap kali yang terhubung dengan port 80. Why is the last line showing grep 395? Oke, jawabannya adalah karena grep 395 digunakan untuk memfilter keluaran bias. Ketika keluaran dikompilasi, maka grep 395 itu masih akan berjalan dan oleh karena itu muncul di dalam daftarnya. Oke. Next, masuk ke part kedua. Using Telnet to test TCP services. Telnet itu adalah Simple Remote Shell Application. Terus, Telnet Protocol operates on port 23 using TCP by default. Note-nya, it is strongly recommended that SSH be used as a remote shell application instead of Telnet. Di part 1, Nginx was found to be running assigned to port 80 TCP. Although a quick internet search revealed that Nginx is a lightweight web server. Oke, tadi kan sudah kita bilang Nginx itu masuk ke web server. How will you an analyst be sure of that? What if an attacker changed the name of malware program to Nginx? Just to make it look like the proper web server. Oke, use Telnet to connect to the local host on port 80. Oke, langsung aja kita ketik ya. Telnet 127.0.0.1.80. Oke, sama. Press a few letters on keyboard. Oke, kita press few letter. Press enter. Oke, udah kita enter. Below is the full cover including SS. Ini ya, ada HTTP request, bla 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 bla. Oke, sama. Thanks to the Telnet protocol, a clear text TCP connection was established by the Telnet client directly to the Nginx server. Listening on web server ini per 80 TCP. This connection allows us to send data directly to the server. Because Nginx is a web server, it does not understand the sequence of random letters sent to it and returns an error in the format of web page. Why was the error sent as a web page? Jawabannya adalah Nginx adalah web server, dan oleh karenanya itu akan hanya menggunakan protokol HTTP. Oke. While the server reported an error and terminated the connection, we were able to learn a lot. We learned that Nginx PID itu adalah tadi kita 531 is in fact a web server. Oke, web server. The version of Nginx is 1.16.1. Oke. The network stack of our CyberOps workstation VM is fully functional all the way to the last 7. Oke, next ke step 3 aja. Looking at the nested output presented earlier, it is possible to see a process attached to port 22. Use Telnet to connect to it. Port 22 TCP itu terhubung atau berasosiasi dengan SSH service. Oke, SSH itu allows an administrator to connect to a remote computer securely. Oke, kita coba aja langsung ikutin perintahnya Telnet 127.0.0.122. Oke, trying. Terus kita ketik nomor set. Oke. Use Telnet to connect to port 68. What happens? Explain. Jawabannya adalah tidak dapat terhubung. Tidak dapat terhubung karena TCP itu bukan termasuk UDP ya. Oke. Sebagai bahan refleksi, what are the advantage of using nested? Oke, sebagai bahan refleksi, what are the advantage of using nested? Oke, keuntungannya kita pakai nested itu adalah nested itu memungkinkan atau membantu analis untuk mengetahui semua
koneksi yang ada pada komputer. Mulai dari PID-nya, ID-nya, PPID ya, connection, state, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, what are the advantage of using telnet? Is it safe? Ya, jawabannya adalah safe selama itu digunakan sebagai remote shell dan sangat aman untuk menguji atau mengumpulkan informasi dengan cepat tentang layanan jaringan tertentu. Oke, jawabannya adalah ya, selama tidak digunakan sebagai remote shell, terus bilang aman untuk menguji atau mengumpulkan informasi dengan cepat tentang layanan jaringan tertentu. Oke, dengan berakhirnya kita mengisi pertanyaan refleksi, maka berakhirlah juga kita pada pengerjaan lab kelima di modul yang kedua mengenai Linux servers. Oke, kita tunggu lab berikutnya pada video selanjutnya. See you!